Shalom saudaraku sekalian, saat ini saya ingin menyampaikan renungan berjudul Allah sangat meninggikan Yesus. Untuk itu silakan subscribe dan like renungan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Pada tahun 1960-an ada grup musik amat populer di dunia, yaitu The Beatles. 4 pemuda gondrong terdiri dari John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, dan Ringo Starr menguasai para pemuda dengan musiknya. Setiap hari lagu-lagunya disiarkan di radio, sehingga popularitasnya mendunia. John Lennon dan temannya sesumbar dengan mengatakan, The Beatles lebih populer daripada Yesus Kristus. Mendengar ucapan itu, muncullah gerakan anti The Beatles. Kasetnya dihancurkan. John Lennon minta maaf, namun popularitas mereka menurun drastis, dan akhirnya grup ini pun bubar. Lebih tragis lagi, John Lennon mati ditembak penggemar fanatiknya. Saat ini hampir tidak ada pemuda kenal dengan The Beatles. Nama itu lenyap bagikan uap tak berbekas. Seorang filsuf Prancis, Voltaire, pada abad 18 di hadapan Raja Prusia, sesumbar akan mengalahkan Yesus dan 12 muridnya. Dia mengatakan dalam 100 tahun, Alkitab akan musnah diganti 92 buku karyanya. Namun 20 tahun setelah kematiannya, Lembaga Alkitab Jenewa membeli rumahnya untuk dijadikan tempat pencetakan Alkitab. Kini Alkitab justru menjadi buku terlaris di dunia. Malangnya, 6 jilid buku Voltaire hanya terjual seharga Rp8.000. Pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushchev, berpidato di mimbar auditorium. Sesumbar, jika komunisme berjaya menguasai dunia, kekristenan akan lenyap dari muka bumi. Kini negara Uni Soviet hancur. Sebaliknya kekristenan di Rusia makin berkembang pesat. Di mimbar auditorium itu, para hamba Tuhan memberitakan Injil yang dipancarkan melalui satelit ke seluruh Rusia menggunakan 4 bahasa. Yesus berkata, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya." Matius 16 ayat 18. Tidak ada yang mampu menghancurkan jemaat Kristus. Tuhan Yesus, ajarannya, dan para pengikutnya tidak akan lenyap dari muka bumi ini. Nama Yesus Kristus justru semakin dikenal oleh setiap orang di seluruh dunia. Karena Allah Bapa sangat meninggikan Tuhan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Tidak ada satu nama pun di dunia ini yang memiliki kuasa di sorga dan di bumi kecuali Yesus. Matius 28 ayat 18. Yesus bukan manusia yang dijadikan Allah. Dialah Allah yang menjadi manusia. Nama Yesus memiliki kuasa yang amat besar, sebab di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Segala makhluk, baik malaikat, manusia, hewan, iblis, dan alam berada di bawah kekuasaannya. Dalam nama Yesus, banyak manusia berdosa diselamatkan untuk menikmati hidup kekal di sorga. Nama itu telah mengubah banyak kehidupan di dunia ini. Di dalam namanya, mujizat terjadi. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dihidupkan, badai diredakan, dan kuasa iblis dihancurkan. Oleh karena namanya, banyak penjahat bertobat, tawanan dibebaskan,
Kaum miskin dihiburkan, yang sakit hati dipulihkan, kebencian menjadi kasih, hidup putus asa menjadi penuh harapan. Anak terhilang kembali pada Allah, para penakut menjadi pemberani, bahkan orang berdosa yang datang padanya diampuni dan diselamatkan. Di dalam Dialah sorga dan bumi diciptakan, kerajaan Allah diberitakan, Yerusalem baru disediakan bagi umatnya. Demi Dialah para pejuang Kristus rela mengorbankan jiwanya. Para penginjil rela disiksa dan dipenjara, dan anak rela diusir orang tuanya. Banyak raja dan kerajaan silih berganti terbit dan lenyap. Para penguasa itu berusaha menghalangi kuasanya. Para filsuf melawan ajarannya. Ateis menghina keberadaannya. Antikris berusaha menghancurkan umatnya. Namun ketika semuanya itu hancur binasa, nama Yesus tetap berkibar sampai semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Wahyu 20 ayat 12-13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Pada saat ini, ketika firman Tuhan diberitakan, bertobatlah, jangan keraskan hatimu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu sebelum penghakiman itu datang. Maka engkau akan menerima keselamatan kekal di surga bersama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.